Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan suaranya Ratna pada malam hari ini. Senang sekali Ratna bisa berbagi dengan kalian. Tentunya malam hari ini Ratna akan berbagi tips bagaimana sih menjadi seorang pribadi yang baik hati ya. Nah, ini loh 10 pelajaran dan latihan yang harus dilakukan rutin kepada kalian yang baru saja masuk ke dunia broadcast atau dunia penyiaran. Yang pertama adalah latihan bicara dengan artikulasi yang jelas. Karena apa sih? Karena saat latihan bicara, anggap saja kamu sedang ngobrol ataupun pidato. Atau kalau mau sambil baca teks ya, nggak apa-apa, pastikan setiap kata yang kamu ucapkan itu jelas. Terus jangan bicaranya terlalu cepat atau terlalu lambat. Untuk mengevaluasinya, coba deh rekam suaranya seperti apa sih. Nah, tips yang kedua, terapkan hal-hal yang kamu latih dalam keseharian. Biasakan berkomunikasi dengan sangat jelas, misalnya dengan melafalkan kata-kata dengan benar dan mengontrol kecepatan bicara. Yang ketiga, pakai bahasa formal. Kenapa sih harus pakai bahasa formal? Karena nggak setiap saat, tapi seenggaknya Belover sudah mendapatkan kesempatan berbahasa formal seperti kalau lagi presentasi atau diskusi di kelas. Coba maksimalkan kesempatan tersebut ya. Kenapa? Supaya kamu nggak kaku saat harus berkomunikasi dalam bahasa formal. Penyiar itu harus punya kemampuan ini loh. Nah, yang keempat, latihan menyampaikan teks ya ala penyiar. Seperti apa deh? Coba ya. Baca koran atau majalah dengan gaya bicara seperti penyiar. Sesuaikan gaya penyampaian dengan teks yang dibaca. Lagi baca artikel santai, kalau lagi baca berita serius, pembawaan juga harus seperti pembawa berita. Nah, kalau lagi baca artikel santai, pembawanya harus rileks dan personal ya. Seperti lagi ngobrol. Oh ya, tipsnya ada lagi nih Bebs ya. Untuk siaran bergaya santai, kamu bisa bicara sambil tersenyum supaya intonasi kamu terdengar rileks ya. Nah, yang kelima adalah baca koran dan update berita. Kenapa sih harus baca koran? Selain paham info-info penting, pengetahuan umum seorang penyiar juga mesti luas. Apalagi, penyiar sering membahas berbagai macam hal. Wawasan bisa kamu dapat dari berbagai sumber, seperti media, blog, buku, film, pergaulan, dan lingkungan sekitar. Yang penting kamu harus proaktif untuk memperkaya wawasan. Yang ketujuh adalah latihan presentasi di depan kaca. Latihan ini bertujuan untuk melatih gestur dan ekspresi kamu. Khususnya kalau kamu mau menjadi MC. Lebih afdol lagi kalau latihannya direkam kamera, supaya kamu bisa mengevaluasi diri. Kadang kita nggak sadar karena dengan gerakan dan mimik kita sendiri, misalnya nih, ternyata tangan kamu terlalu banyak bergerak saat ngomong atau punya kebiasaan mengangkat alis saat gugup. Nah, gestur dan ekspresi ini bisa kamu latih supaya lebih sesuai. Yang kedelapan, sering mempelajari penyiar televisi dan radio. Nah, contohnya seperti Nilam Sari ya. Gimana sih cara supaya biasa tahu ekspresi dan gestur yang tepat dan intonasi dan penyampaian yang sesuai? Ya, tentu saja dengan memperhatikan langsung para profesional. Luangkan waktu kamu untuk memperhatikan dan mempelajari mereka di radio, di TV, atau live event ya. Terus punya penyiar idola sih boleh-boleh saja ya. Tapi saran Ratna, pelajari sebanyak-banyak penyiar atau pembawa acara yang bagus supaya kamu punya banyak referensi. Yang kesembilan adalah bermain merangkai kata. Kalau kamu tertarik jadi penyiar atau pembawa acara berita, coba deh latihan seolah-olah kamu sedang melaporkan dari lokasi kejadian. Breaking news ya. Kalau lebih tertarik ke dalam bidang lifestyle, coba kamu pura-puranya bikin reportase event musik atau liputan gaya hidup. Kalau mendaftar jadi penyiar, biasanya kamu akan dites praktek live report seperti ini. Dan yang ke-10 adalah berlatih live report. Kalau kamu tertarik jadi penyiar atau pembawa acara berita, coba deh latihan seolah-olah kamu sedang melaporkan dari lokasi kejadian breaking news. Kalau lebih tertarik kepada bidang lifestyle, coba kamu pura-pura bikin reportase event music atau liputan gaya hidup.
Soalnya kalau mendaftar jadi penyiar biasanya kamu akan dites praktek live report seperti ini. Nah, itu tadi adalah tips untuk kalian bagaimana sih 10 latihan untuk menjadi seorang penyiar yang bisa kamu lakukan sendiri. Akhirnya Nilam Sari pamit. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, dan jangan lupa lonceng notifikasinya. Terima kasih.